Halo teman-teman, bertemu lagi bersama aku Viola di Milan Viola Channel. Hari ini aku akan membaca buku tentang siklus air part 2. Di daerah yang mengalami musim dingin, selain hujan, presipitasi yang turun juga dapat berbentuk salju. Ketika suhu mulai menghangat, salju akan mencair dan kemudian meresap ke dalam tanah atau mengalir ke sungai atau laut. Air hujan yang jatuh di permukaan yang keras dan tidak bisa menyerap air, seperti jalan raya yang berlapis aspal atau semen, akan langsung mengalir di atas permukaan hingga terkumpul di sungai, danau, atau lautan. Air ini disebut juga sebagai limpasan permukaan. Jika jumlahnya sangat banyak dan tidak memiliki saluran yang baik untuk terkumpul di sungai atau laut, air limpasan ini dapat menyebabkan banjir. Siklus air itu berapa lama? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses kondensasi di langit dan koleksi di daratan? Berapa lamanya proses ini terjadi? Cukup bervariasi. Pada beberapa tempat, air membutuhkan waktu yang lebih untuk melalui proses tersebut dibandingkan di tempat lainnya. Di tempat yang dingin, proses evaporasi berlangsung lama. Air menghabiskan waktu ribuan hingga ratusan tahun di daratan es yang menutupi Antartika dan Kutub Utara. Es tertua di Antartika telah ada di sana dan tidak bergerak selama 2,7 juta tahun. Karena suhunya yang sangat dingin di tempat tersebut, tidak terjadi proses evaporasi. Penguapan. Aku berada di sini sejak 500 tahun lalu. Kamu masih muda. Aku sudah dari 2,7 juta tahun yang lalu. Salju yang turun di negara-negara yang mengalami musim dingin hanya dapat bertahan selama rentang waktu beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung pada suhu permukaannya. Semakin dekat ke wilayah kutub, semakin lama salju bertahan di daratan. Di tanah air dapat bertahan selama sekitar 1 hingga 2 bulan. Air yang ada di tanah bergerak ke atmosfer melalui penguapan dan juga transpirasi. Di atas lebih nyaman, senangnya bisa berlama di atas. Aku ingin ke atas, aku juga. Di permukaan gerakan kami lebih cepat. Uap air hanya bertahan beberapa hari di atmosfer bagian bawah. Sementara itu, uap air terus naik ke lapisan atmosfer yang lebih atas dan tetap berada di sana untuk waktu yang jauh lebih lama. Air berada di bagian laut yang dalam dan dingin dapat menghabiskan waktu hingga ribuan tahun sebelum bergerak. Sementara itu, air yang berada di daerah pantai yang hangat dan dangkal dapat menguap dan meninggalkan laut dengan sangat cepat. Apa saja mempengaruhi siklus air? Jalannya siklus air dipengaruhi oleh banyak hal di permukaan bumi. Salah satunya adalah fenomena perubahan iklim dan permasalahan global. Saat ini planet bumi sedang mengalami perubahan iklim dan pemanasan global akibat tingginya polusi gas karbon dioksida yang naik ke langit. Gas karbon dioksida ini bersumber dari aktivitas manusia seperti pembakaran hutan dan dari asap kendaraan bermotor. Suhu permukaan planet bumi yang semakin panas menyebabkan berkurangnya jumlah es di kutub. Hal ini dapat terpengaruh pada sinyal dan banyaknya hujan yang turun. Di daerah yang beriklim panas seperti di wilayah tropis, kegiatan pertanian juga dapat memiliki pengaruh yang besar pada siklus air. Pertanian memerlukan banyak air yang disebut sebagai sistem irigasi untuk tanaman.
Kebutuhan air yang untuk irigasi ini dapat mengurangi banyaknya air yang mengalir ke sungai, juga banyaknya air di dalam tanah. Siklus air juga dipengaruhi oleh aktivitas penambangan hutan. Pohon-pohon besar yang ada di hutan, terutama bagian akarnya, dapat menggogokkan tanah sehingga tidak mudah hanyut oleh air hujan dan airnya dapat meresap ke dalam. Apabila pohonnya hilang, tanah akan mudah hanyut ketika hujan turun sehingga tidak ada lagi persediaan air di dalam tanah. Penurunan banyaknya air di dalam tanah dan penurunan transpirasi dari pepohonan akibat penambangan hutan dapat mempengaruhi siklus air. Hal lain yang dapat mempengaruhi jalannya siklus air adalah perubahan penggunaan lahan. Pada lahan berupa tanah terbuka seperti di kebun atau di padang rumput, air hujan yang turun dapat tak langsung diserap. Sementara itu, pada tanah yang ditutupi lapisan yang sangat padat dan keras seperti semen atau aspal, air hujan akan langsung menimpa. Hal ini menyebabkan berkurangnya persediaan air di dalam tanah. Dengan demikian, perubahan menggunakan lahan juga dapat mempengaruhi siklus air. Kami langsung terserap tanah. Kami di dalam tanah. Apa ya akibatnya kalau siklus air terganggu? Siklus air berperan penting dalam banyak hal di planet kita, mulai dari ketersediaan air minum untuk makhluk hidup sehingga sumber energi. Siklus air yang terganggu dapat menyebabkan pola musim hujan yang berubah. Misalnya, suatu tempat mengalami hujan yang deras terus-menerus hingga banjir, sementara tempat yang lain tidak mendapat hujan sama sekali, sehingga air bersih sulit dicari dan pohon-pohon pun mati. Selain itu, para ilmuwan juga mencatat bahwa perubahan pada kandungan air di udara dapat memburuk akibat dari bencana alam seperti badai di laut dan kebakaran di hutan. Persediaan air di planet bumi. Siklus air sangat berperan dalam persediaan air. Dari semua air yang ada di bumi, 95% merupakan air asin yang tersebar di lautan. Air asin yang ada di laut ini memiliki kandungan garam yang tinggi. Oleh sebab itu, air laut tidak dapat digunakan langsung oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya yang tinggal di darat. Air tawar adalah air yang kandungan garamnya sangat rendah, 500 ppm. Air tawar inilah yang bisa kita minum. Namun jumlah air tawar di bumi hanya sedikit dibandingkan dengan air asin yang ada di laut. Selain itu, sebagian besar air yang tawar ini berwujud es dan salju. Air tawar yang berwujud cair juga sebagian besar berada di bawah tanah. Dari seluruh air tawar yang ada, hanya 1% yang tersebar di sungai, danau, kolam, dan sumur. Hanya air tawar permukaan inilah yang siap digunakan untuk berbagai kegiatan manusia sehari-hari. Sedikit sekali ya. 2,5% air di bumi adalah air tawar yang berwujud es dan salju. Hanya 1% air tawar yang siap diminum. 96,5% air di bumi adalah air laut yang tak bisa diminum. Yuk jaga air di bumi kita. Kita sudah mempelajari bahwa air di bumi terus berubah wujud. Terkadang air menjadi es uap atau cair. Kita sudah mengetahui bahwa air bisa terlihat, bisa juga menghilang dan tidak terlihat.
kasatnya akan membuatnya kotor. Perlu waktu yang lama untuk menjadikannya bersih kembali. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air secukupnya dengan hati-hati untuk keperluan apapun. Tujuannya supaya persediaan air bersih bisa mencukupi kebutuhan semua orang di saat ini dan masa depan. Air adalah salah satu zat paling penting bagi kehidupan manusia. Manusia memerlukan air untuk minum, mandi, memasak, dan berbagai keperluan lainnya. Keberadaan air di bumi membuat planet ini memiliki lingkungan yang mendukung bagi kehidupan. Tubuh manusia pun terdiri dari air. Karenanya penting sekali bagi manusia untuk memahami sifat-sifat air. Air tersedia melimpah di alam, namun tidak semuanya dapat digunakan oleh manusia. Hanya air tawar permukaan yang ada di sungai, danau, kolam, dan sumur yang dapat digunakan manusia untuk keperluan sehari-hari. Padahal masih banyak air tawar dalam bentuk lain loh. Kamu bisa mengetahuinya dari penjelasan di buku ini. Di dunia kita memiliki sebuah siklus perubahan wujud air dari bentuk cair, padat, dan gas. Maka siklus ini sangat berperan dalam persediaan air di bumi kita. Siklus ini terganggu, maka kehidupan kita pun akan terganggu. Wah, bahaya ya. Buku ini berisi penjelasan mengenai hal-hal penting terkait air dan siklus air. Ada 4 proses dalam siklus air yang bisa kalian pelajari di buku ini. Yuk kita pelajari bersama. Oke teman-teman, sampai sini dulu ya video